Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Alimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Perkenalkan, saya Erlina Saputri dengan NIM 44014199054 dari Pendidikan Biologi B angkatan 2019 mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan Product of Individual Project yang telah saya buat, yakni berjudul Inovasi Model Pembelajaran GameBet 7E, disingkat dengan GBS, terhadap kemampuan critical thinking dan komunikasi siswa dalam upaya pengembangan pembelajaran keanekaragaman hayati kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Karanganyar tahun ajar 2021-2022. Seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelum ini, terkait urgensi mengapa saya mengambil judul tersebut, karena di sini guru itu dituntut untuk melakukan pengembangan keterampilan siswa seperti kreativitas, berpikir kritis, teamwork, dan beberapa keterampilan lainnya yang memberikan pengaruh secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Nah, di antara kemampuan yang harus dimiliki siswa, yakni berpikir kritis dan mampu berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, harus berlandaskan pengetahuan akademis. Nah, kemudian selanjutnya ada pun tuntutan dari kompetensi dasar materi keanekaragaman hayati kurikulum 2013 KTSP. Pada tersebut, siswa diminta menghasilkan dan mampu menyajikan suatu produk berupa hasil observasinya berkaitan dengan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Produk observasi dan gagasan upaya pelestarian dalam menyelesaikan masalah berkaitan ancaman keanekaragaman hayati mengacu dari konsep materi pada KD 3.2 dan 4.2 ini. Nah, model untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan kritis dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peran orang dewasa yang otentik, serta menjadi pelajar mandiri dan mengolah data yang diperoleh siswa serta mampu menginterpretasikannya terhadap penyelesaian masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan salah satu kegiatan kunci ini untuk belajar keanekaragaman hayati. Berdasar hasil observasi dan wawancara guru dan siswa SMA Negeri 1 Karanganyar dan disesuaikan dengan tuntutan pedagogi pada abad 21 yang sudah kemarin saya jelaskan. Dari hal tersebut, maka saya membuat inovasi model pembelajaran yang mampu mengajarkan penyelesaian masalah dunia nyata, berpikir kritis, kolaborasi, mengkomunikasikan ide kreatifnya, dan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini juga didukung oleh para siswanya yang akan termotivasi dengan adanya inovasi model tersebut. Model ini adalah GameBet 7E yang merupakan integrasi dari model pembelajaran Cycle 7E gamification, di sini menggunakan role play game, kemudian active debate dengan berpendekatan problem based learning. Adapun rasional dari model pembelajaran ini adalah yang pertama dari model Cycle 7E yang mengkonstruksi pengetahuannya, berpikir dan mengolah data, menginterpretasikan terhadap penyelesaian masalah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dalam model gamification, membangun keahlian terhadap teknologi informasi sesuai tuntutan abad 21 ini, berkaitan dengan digital tools, kolaboratif, mediums, dan sebagai komunikasi yang efektif. Aktif debat ini mewadahi siswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasinya, dapat melalui kegiatan berdiskusi baik pada kelompok kecil maupun pada kelompok besar secara dua arah. Kemudian ada pun landasan dari filosofi model ini yang yakni dapat memanfaatkan game online dan internet untuk belajar, membangun dan membiasakan kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan dengan berpikir kritis, mampu mampu menginterpretasikannya dengan mempertahankan opininya terkait akibat-akibat baik dan buruk dari suatu penyelesaian masalah secara global. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemecahan masalah biodiversitas yang ada di Indonesia. Selanjutnya, landasan teoretiknya, yakni saya mengangkat dari teori Gagne, Piaget, teori kognitif, Brunner, dan saya juga mengangkat dari asas kuantum. Nah, pada teori Robert Gagne ini disebutkan bahwa dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antar kondisi internal dengan kondisi eksternal individu. Kondisi internal adalah keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi di dalam individu tersebut. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pada teori Piaget menyebutkan bahwa perkembangan kognitif sebagai proses di mana anak-anak secara aktif membangun sistem semantik dan memahami realitas melalui pengalaman dan interaksi.
Selanjutnya teori kognitif, mengatakan bahwa interaksi sosial dengan teman sebayanya, terutama diskusi dan debat, membantu memperjelas pemikiran, termasuk yang pada akhirnya menjadi lebih logis lagi. Selanjutnya pada teori Brunner, upaya untuk menemukan solusi atas, masalah dan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Selanjutnya, asas kuantum. Pembelajaran ini juga berdasar pada asas pembelajaran kuantum, yakni, bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, ini mengandung arti bahwa pendidik harus mampu memasuki dunia anak sebagai langkah awal pembelajaran, yakni dengan diterapkannya gamification ini dengan membawa diri kita ke dunia mereka dalam bermain game secara online. Ya, mengintegrasikan, model Cycle 7E, gamification, role play game, kemudian active debate dengan pendekatan problem based learning, di mana, model-model tersebut memiliki sintaks awal adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya integrasikan, saya kombinasi sehingga menghasilkan, sintaks komponen sintaks baru, yakni ada introduction, kemudian ada attention, exploration 1, presentation, exploration 2, kemudian discussion, dan ada, inclusion. Nah, dari penggabungan sintaks-sintaks tersebut lalu, dibuatlah sebuah siklus sintaks sebagai berikut, dengan masing-masing memiliki tujuan yang disesuaikan dengan tujuan utama dari model ini. Untuk, selanjutnya, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, maka perlu adanya suatu, langkah untuk melaksanakan sintaks tersebut. Adapun diagramnya adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan langsung, dengan RPP yang telah, saya buat. Selanjutnya berkaitan dengan sintaks baru tadi, maka, saya paparkan berkaitan dengan RPP untuk mengimplementasikan sintaks-sintaks tersebut. Adapun pada RPP ini yang pertama ada alokasi waktu dengan 2 kali pertemuan, masing-masing, pertemuan ada 4 kali 45 menit. Ada kompetensi dasar, beserta indikatornya. Selanjutnya ada kegiatan pembelajarannya yang untuk, kegiatan yang pertama pada pertemuan ada pendahuluan 15 menit dengan memberi motivasi, kemudian memberi acuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 155 menit. Sintaks mode pembelajarannya itu adalah introduction, di mana di sini guru menyiapkan perangkat pembelajaran sebagai stimulasi terhadap kesadaran, persebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, pemanfaatannya, serta ancamannya. Kemudian memotivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Meminta siswa untuk membuka aplikasi Classcraft dan menayangkan kode login kelas setiap anak. Kemudian setelah, memfasilitasi siswa untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kelas pada Classcraft, selanjutnya adalah, siswa diminta untuk memasuki peta yang pertama, yakni introduction. Pada tersebut akan dilakukannya brainstorming, yakni akan ditayangkan sebuah video. Video tersebut berisi betapa kayanya Indonesia dari flora, fauna, mikroba, serta keunggulan Indonesia di kancah internasional karena keanekaragaman hayatinya. Selanjutnya, setelah penayangan video tersebut, guru mencoba menstimulasi siswa dengan melontarkan beberapa pertanyaan sebagai gambaran analisis seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, siswa itu menjawab pertanyaan dari guru dengan diacak secara individu dengan menggunakan tools pada Classcraft, yakni adalah random picker. Pada sintaks ini juga dilaksanakannya sebuah pretest untuk, mengukur kemampuan critical thinking dan komunikasi secara tertulis. Selanjutnya adalah, mengevaluasi. Nah, untuk sintaks evaluasi ini itu, dilakukan secara bertahap sesuai sintaks yang sedang berjalan. Jadi setiap sintaks itu akan dilaksanakan sebuah asesmen autentik menggunakan rubrik penilaiannya. Nah, kemudian untuk poin pada aplikasi Classcraft itu, sebagai reward kepada siswa agar dia mampu termotivasi. Selain itu juga membantu guru dalam, eee, mendata bagaimana penilaian, siswa tersebut dan perkembangannya. Selanjutnya adalah syntax attention, di mana di sini untuk lebih dalam lagi dari introduction, agar siswa itu, eee, fokus terhadap, eee, materi konsep yang, akan dibelajarkan pada materi ini. Nah,
Pada sintaks ini, guru nantinya akan menayangkan sebuah video yang dikemas pada PPT interaktif, sekaligus terdapat pertanyaannya di dalamnya. Adapun tampilannya sebagai berikut, nantinya di sini siswa akan dipilih secara acak dengan menggunakan yang namanya tools battle antara dua siswa yang akan menjawab pertanyaannya masing-masing dan menguatkan opininya tersebut untuk kemudian guru memberi konfirmasi jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, jawaban yang paling tepat akan memenangkan battle tersebut dan tentu saja akan mendapatkan poin tinggi. Nah, di sini juga, tidak hanya untuk ditunjuk, siswa juga diberi kesempatan untuk mengajukan diri mereka. Selanjutnya syntax exploration 1, di sini nantinya akan membentuk kelompok secara acak. Nah, kelompoknya itu kelompok kecil menggunakan tools pada aplikasi Classcraft. Nah, pada exploration 1 ini dari kelompok kecil tadi akan dibentuk sebuah kelompok besar yang terdiri dari antara dua kelompok kecil tadi untuk membahas perencanaan upaya pelestarian mereka. Selanjutnya, guru mendorong dan mengajak siswa untuk melakukan observasi terhadap lingkungan melalui penelusurannya di internet yang bersangkutan untuk mendapatkan data penyebab maupun akibat dari fenomena yang terjadi dan menuliskannya dalam aplikasi Classcraft sebagai kerangka isai awal. Selanjutnya, dari kegiatan observasi itu juga mendorong siswa untuk melakukan analisis data hasil temuannya agar mendapat penjelasan serta pemecahan masalah tersebut dan menuliskannya dalam aplikasi Classcraft. Selanjutnya, siswa menentukan rancangan penelitiannya atau gagasan eksperimennya secara terstruktur dan runtut dalam memecahkan masalah pelestarian. Jadi pada intinya itu produknya itu adalah sebuah ide gagasan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati yang pada produk finalnya itu adalah isai. Selanjutnya adalah syntax presentation, di mana di sini guru mendorong siswa untuk berpikir secara struktural untuk mempresentasikan hasil eksplorasinya di internet terkait informasi terbaru fenomena, ancaman, dan kelestarian keanekaragaman hayati. Semua siswa memperhatikan dan fokus terhadap paparan rekannya untuk nantinya akan dialihkan pembahasan lanjutan pada sesi debat berikutnya. Nah, kelompok-kelompok ini yang akan maju itu nantinya akan di-random menggunakan fitur random picker untuk memicu motivasi pada siswa. Nah, di sini juga nantinya akan guru bisa memberikan poin secara otomatis dari sesi tersebut melalui aplikasi Classcraft. Selanjutnya di sini pada sintaks ini guru itu membagi tema dengan secara acak kepada siswanya untuk kelompok-kelompok kecil dan dibagi pula tim pro dan tim kontranya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan penutup. Pada pertemuan pertama, di sini guru akan refleksi, kemudian memberikan penghargaan pada individu atau kelompok peserta yang berkinerja dengan baik. Dan juga di sini guru menyampaikan jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan kedua. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua, melanjutkan sintaks pada model ini adalah eksplorasi 2, yakni untuk meminta siswa berkelompok melanjutkan eksplorasinya dan menuliskan poin opininya di Classcraft dari tema yang sudah diacak tadi. Kemudian guru mendorong siswa untuk mengobservasi informasi terkait data hasil penelitian sebelumnya terhadap akibat positif maupun negatif dari upaya pelestarian sesuai tema. Guru mengecek hasil eksplorasi siswa untuk dipandu dan diarahkan terkait opininya tersebut. Selanjutnya adalah sesi discussion, di mana sesi ini adalah puncak dari pembelajaran, yakni untuk melakukan debat secara aktif. Guru mendorong siswa untuk melakukan debat secara aktif antara tim pro dan kontra dalam membahas dampak penerapan upaya pelestarian yang diinisiasi oleh kelompok besar. Tim debat akan dipilih secara acak melalui fitur random event. Dari sini, guru dapat memberi penambahan poin sebagai reward. Kelompok besar memperhatikan dan menyimak debat yang tengah berjalan dan mencatatnya sebagai masukan perbaikan produk isai kelompoknya. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi. Nah, pada sintaks ini, guru juga hendaknya mengonfirmasi jawaban yang paling tepat dan pada suatu tim yang dapat dikatakan menang apabila mampu mempertahankan opininya. Untuk sintaks yang terakhir adalah ingression. Ketika sesi debat telah selesai, guru menghimbau anak untuk merapikan bangku kelasnya, kemudian mengevaluasi pemahaman siswa melalui kegiatan kuis menggunakan Classcraft, dan memberi reward bagi siswa dengan nilai tertinggi. Selanjutnya dalam refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menghubung kaitkan dengan materi yang akan dipelajari sehingga memperluas pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan datang. Selanjutnya adalah sesi penutup. Adapun teknik penilaiannya, pada critical thinking menggunakan tes tertulis dan penugasan, pada komunikasi menggunakan penugasan. Adapun di sini juga ada ketentuan bagaimana siswa itu harus melakukan pembelajaran remedial maupun penghayaan. Selanjutnya adalah lampiran rubrik penilaian pengetahuan, berpikir kritis, dengan indikatornya. Ada teknik penilaiannya. Selanjutnya adalah rubrik penilaian komunikasi. Terus berikut. Kemudian teknik penilaiannya,
Dan, rubrik yang terakhir adalah penilaian critical thinking melalui penugasannya. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan berkaitan dengan, pada aplikasi Classcraft tadi. Ini yang saya paparkan adalah tampilan pada guru, untuk tampilan pada siswa adalah, sebagai berikut. Nah, selanjutnya tampilan pada guru, yakni dengan mengklik play. Nah, di sini sudah ada, nama-nama siswanya dan sudah, langsung saya bagi tim-timnya. Di sini adalah ada class tools-nya, di mana bisa melakukan random picker, bisa memilih, misalkan untuk individu bisa diklik player, jika untuk tim bisa diklik timnya. Saya pilih player. Ini untuk menambahkan penilaiannya, ketika tadi pada sesi pertanyaan, pada syntax introduction, itu, untuk penambahan poinnya itu di sini maupun pengurangannya. Selanjutnya, random event. Nah, ini pada sesi debat menggunakan random event ini, saya langsung diklik dan, apa ya, menunjuk siswanya, yakni nah, maka di sini debat aktif oleh tim pro, Nurul dan kontra, Indri, untuk saling berargumen dampak positif dan negatif perencanaan upaya pemanfaatan mikorizа arbuscula terhadap pertumbuhan kedelai tipe gerobokan di pesisir Bengkulu. Ini sebagai contoh. Nah, untuk ini kuesnya, maaf untuk seharusnya di sini itu berisi, eee, materi apa yang dilaksanakan siswa. Misalkan di sini tuh adalah Rahman Hayati tadi. Siswa itu bisa yang pertama adalah melalui introduction. Ya, di sini ada nanti bisa melihat, peserta siapa saja yang sudah, masuk dalam kelas tersebut, kemudian ada di sini untuk instruksi-instruksinya. Nah, di sini seharusnya tampil video ini, namun karena, eee, sinyal pada rumah saya ini kurang kuat, jadi, tidak nampak, seharusnya ini nampak pada siswa. Nah, untuk selanjutnya, ketika siswa sudah melalui introduction, selanjutnya adalah pretest. Ini masih, pada syntax introduction ya. Nah, di sini. Ini untuk perintah dari gurunya, kemudian itunya ada di sebelah sini, untuk, pretest tersebut. Selanjutnya, ketika siswa sudah melaksanakan pretest, dia akan dihadapkan langsung kepada, syntax attention, ini. Ada perintahnya, kemudian ada penugasannya apa gitu, di sini ada link-nya, link PPT. Kemudian juga bisa, ketika siswa itu, ingin bertanya lebih lanjut bisa melalui sesi discussion. Selanjutnya adalah syntax, exploration 1, itu bisa melalui pos ini, explore. Di mana di sini siswa itu harus mengumpulkan kerangka awal esainya melalui kegiatan observasinya. Nah, ini di sini ada instruksinya, kemudian, untuk pengumpulannya itu di sini bisa mereka klik, kemudian ketika, ada pertanyaan bisa melalui kolom ini. Namun, apa ya, pada aplikasi ini tidak usah khawatir terkait bagaimana nanti ketika chat itu masuk atau discussion itu ingin masuk, itu nanti di sini itu ada notifikasi di ujung kanan. Nah, untuk sintaks selanjutnya, pada, explore ini itu, untuk sintaks presentation dan explore. Namun presentation itu kan, bisa melalui class tools tadi ya, melalui random picker ini. Nah, selanjutnya adalah pada sintaks discussion atau debat aktif melalui pos ini. Nanti di sini bisa melihat siswa siapa yang sudah masuk, kemudian ada perintahnya, kemudian ada, untuk, mengumpulkan penugasannya, itu bisa diklik ini yang akan tersambung pada Google Classroom. Selanjutnya, ketika, pada debat aktif ini itu yang dikumpulkan itu adalah, hasil opini-opininya. Nah,
Untuk, siswa, mengajak siswa untuk temanya, untuk maju, itu melalui random event ini tadi. Selanjutnya beranjak pada sintaks yang selanjutnya, adalah invitation, yakni di sini harus melaksanakan post test. Nah, untuk pengumpulan final, esai itu dikumpulkan pada pos ini. Jadi di sini itu ada sintaks, discussion tadi untuk mengumpulkan opininya dan, final esainya. Adapun fitur lainnya yang bisa digunakan guru ketika ingin memberikan poin, bisa di sini. Nah, pada, fitur class setting di sini, guru bisa memasukkan siswanya, kemudian atau menginvite-nya, ya, di sini bisa ditayangkan student codes-nya. Di sini juga, ada fitur analitik untuk melihat perkembangan pada, setiap harinya, seperti jurnal, gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.